Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sudah ujian, SKB ataupun PPK? Semoga hasilnya sesuai yang kita harapkan ya. Dan buat yang belum ujian harus semangat. Ayo kita bahas soal-soal yang hot dan sesuai FR yang ada. Nah, biar nggak ketinggalan soal-soalnya, ayo dong di-subscribe dan di-like serta diaktifkan notifikasinya biar selanjutnya kamu nggak ketinggalan soal-soal yang akan kita bahas. Baik teman-teman, kita bahas soal nomor 1. Pertanyaannya, apa dasar tindakan yang bidan lakukan? Di sini tindakan apa kita cari tahu kata kuncinya ya. Di sini ibu 24 tahun D1P0A0 hamil 9 bulan datang ke puskesmas mengeluh perutnya mulas dan kenceng-kenceng sejak 5 jam yang lalu. Hasil anamnesis keluar darah dan lendir. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, TFU 36 cm. Kemudian hasil palpasi di fundus teraba bagian keras dan melenting, berarti ini kepala ya. Kemudian bagian kanan perut ibu teraba bagian memanjang, bagian kiri perut ibu teraba bagian kecil janin. DJJ normal, HIS 2 kali 30 selama 30 detik, pembukaan 3 cm, porsio lunak, presentasi bokong. Ketuban positif, bidan segera melakukan rujukan ke RS. Berarti tindakan yang dimaksud adalah rujukan. Jadi apa dasar bidan merujuk pasien ini? Kalau kita analisis, di sini pasien berarti diagnosanya apa teman-teman? Presentasi bokong ya, presentasi bokong. Bokong, berarti di sini bokong murni. Nah, kenapa dia masih dirujuk padahal dia sudah datang ke puskesmas ya di sini? Alasannya apakah A. Prima parah, B. Presentasi bokong, C. Taksiran berat badan janin lebih dari 3.500 gram, D. Kepala janin fleksi, dan E. Presentasi kaki. Kalau misalnya presentasi kaki dia tidak ya, ini juga kepala janin fleksi itu tidak. Taksiran berat badan janinnya 3,5 gram. Springnya ini 36 cm ya ini ya TFU-nya. Kemudian ini bisa dihitung ya teman-teman berapa TBJ-nya ya. TFU dikurang berapa? 11 cm ya karena dia udah masuk dikali 155. 36 kurang 11 25 dikali 155. Berarti berapa teman-teman? Iya, ini bisa saja karena berat janinnya lebih ya, lebih dari 3.500. Ini bisa kemudian presentasi bokong atau ini para kita lihat ya bahwa pembahasannya. Nah, di sini jawabannya adalah A, para. Karena sebenarnya persalinan sungsang per vaginam itu bisa dilakukan jika memenuhi syarat di bawah ini ya teman-teman. Yang A, tenaga bidan terlatih. Kemudian presentasinya bokong murni. TBJ-nya kurang 3.500 gram, multipara. Tidak ada riwayat ST karena CPD dan kepala janin fleksi. Untuk soal sebelumnya tadi itu lebih kepada primipara ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pertanyaannya, tindakan yang paling tepat untuk kasus tersebut adalah. Di sini seorang perempuan usia 30 tahun G1P0A0 hamil 39 minggu datang ke TPMB. Ibu mengeluh mules yang semakin sering dan ingin BAB. Hasil pemeriksaan KU baik, TTV dalam batas normal, TFU 33 cm, DJJ 140 kali per menit, HIS 5 kali 10 selama 10 detik, pembukaan lengkap, ketuban sudah pecah, presentasi UK, UUK depan, station 0, dan perineum tampak mengkilap. Nah, tindakan apa di sini apa? Kota kuncinya perineum kaku. Perineum kaku berarti tindakan apa yang paling tepat? Apakah A. Mimpin ibu untuk meneran?
melakukan amniotomi, melakukan episiotomi, mengatur posisi bersalin, dan melakukan observasi DJJ. Jika kita lihat di sini, kalau pimpin ibu untuk menelan di sini perineumnya kaku, jadi tidak bisa ya teman-teman ya. Lalu juga kalau episiotomi di sini apakah bisa kita keep, kemudian mengatur posisi bersalin juga bisa, kemudian melakukan observasi DJJ. Ayo kita bahas. Nah, jawabannya adalah yang C, melakukan episiotomi. Di sini pada kasus itu sudah memenuhi indikasi episiotomi. Salah satunya yaitu perineum kaku. Di sini untuk episiotomi itu indikasinya juga bisa karena persalinan kala dua lama, adanya gawat janin, makrosomia, ibu kelelahan, dan persalinan forceps dan vakum. Jadi episiotomi ini tidak boleh dilakukan rutin ya, kecuali ada indikasi. Oke, sudah jelas teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pertanyaannya, tindakan yang paling tepat untuk kasus tersebut adalah. Kasusnya apa? Seorang perempuan usia 28 tahun, hamil 38 minggu datang ke puskesmas, mengeluh mula sudah semakin sering, hasil pemeriksaan kau baik, TTV dalam batas normal, TFU 33 cm, DJJ 130 kali per menit, HIS 3 kali 10 selama 40 detik, pembukaan 4 cm, ketuban positif, HOTS 3 plus, UUK belum teraba. Berarti dia masih kala 1, diagnosanya dia apa? Kala 1 fase aktif. Dia sudah masuk fase aktif ya. Apa yang harus dilakukan kasus tersebut? Apakah yang A, anjurkan ibu jalan-jalan, B, melakukan amniotomi? Ini tidak mungkin ya, karena dia belum masuk kala 2. Kemudian juga yang C, rujuk ibu ke RS. Rujuk kenapa? Apa permasalahan di sini? Tidak ada ya, belum. Kemudian anjurkan ibu untuk pulang terlebih dahulu. Ini juga kita keep dulu. Kemudian E, melakukan observasi DJJ. Nah, jawaban yang tepat apa teman-teman? Di sini yaitu A, anjurkan ibu untuk jalan-jalan atau mobilisasi. Karena kebutuhan ibu di kala 1 fase aktif itu yang paling disarankan yaitu 3 ini, mobilisasi senyaman mungkin, pemenuhan nutrisi, dan kebutuhan eliminasi. Jadi, ibu silahkan jalan-jalan. Misalnya ibu mau pulang dulu, itu juga boleh. Tapi kita karena dia sudah masuk fase aktif, kita akan melakukan pemantauan ya teman-teman. Jadi lebih disarankan untuk ibu tetap tinggal di Vaskes. Oke teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pertanyaannya, tindakan yang paling tepat untuk kasus tersebut adalah, yaitu kasusnya apa? Seorang perempuan telah melahirkan bayinya di TPMB 15 menit yang lalu. Setelah dilakukan injeksi oksitosin, plasenta belum juga lahir. Oh, permasalahannya di kala 3, plasenta belum juga lahir ya. Apa yang paling tepat? Apakah A, mengosongkan kandung kemih, B, periksa tanda-tanda pelepasan plasenta, C, rujuk ibu ke rumah sakit, D, lakukan dorsokranial, dan E, melakukan injeksi oksitosin 10 international unit. Nah, ini ini jawabannya hampir betul semua ya teman-teman. Hanya saja urutan tindakan yang lebih dulu kita lakukan itu yang mana? Kalian jawab yang mana? Yuk kita bahas. Di pembahasan ini, jawabannya adalah yang E, melakukan injeksi oksitosin 10 international unit. Kenapa? Karena berdasarkan langkah dari APN, jika plasenta belum lahir dalam waktu 15 menit, itu pertama kali kita injeksi lagi oksitosin 10 international unit untuk dosis keduanya ya teman-teman. Kemudian kita perhatikan juga kandung kemihnya. Jika penuh kita kosongkan dengan kateter nelaton. Lalu kita juga lakukan PTT dan tekanan dorsokranial. Nah, jika selama 15 menit selanjutnya tidak ada,
tanda-tanda pelepasan, maka kita langsung lakukan rujukan. Jadi total kita menunggu itu selama 30 menit. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Apa pertanyaannya? Yaitu apa alasan bidan melakukan tindakan dorsokranial tersebut? Nah, kita nggak perlu sebenarnya baca soal karena di pertanyaan itu sudah jelas. Di sini tindakan dorsokranial pada peregangan tali pusat terkendali. Apakah jawabannya A. Mencegah terjadinya perdarahan, B. Mencegah terjadinya inversio uteri, C. Mengurangi risiko pretensio plasenta, D. Mencegah terjadinya pelepasan plasenta, E. Supaya plasenta lebih cepat lepas. Apa jawabannya teman-teman? Yang A, ini tidak spesifik ya. Yang B, oke. Yang C, mengurangi risiko retensio plasenta. Oh, tidak, tentu tidak ya teman-teman. Yang D juga bukan. Yang E apalagi? Karena sebenarnya tindakan dorsokranial itu mencegah terjadinya inversio uteri agar uternya tidak lepas begitu ketika tidak ikut turun begitu teman-teman ya, ketika kita melakukan peregangan tali pusat terkendali untuk pelepasan plasenta. Jadi jawabannya yang B. Oke teman-teman, kali ini pembahasan soalnya sudah cukup ya. Bagaimana, sudah cukup hot? Besok kita lanjut lagi ya bahas soal. Semoga ini membantu kalian dalam mempersiapkan ujian SKB dan PPK. Selamat belajar.